在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Meskipun energi asal yang dia panggil dari luar diblokir, energi asal miliknya bercampur dengan kekuatan dewa kuno dan masuk ke tangannya. Saat energi asalnya hilang, garis putih muncul dari segel yang dibentuk oleh tangan Wang Lin. Ambillah jiwa alam semesta, kemudian menimbulkan badai di dalam gurun pasir hitam. Saat banyak hembusan angin bersiul melintasi gurun, gas hitam muncul di dunia dan mengembun menjadi garis hitam di hadapan Wang Lin. Kedua garis ini berpotongan dan membentuk tanda berbentuk berlian. Rune ini melampaui apapun dari klan Tato. Itu sangat rumit sehingga orang akan merasa pusing hanya dengan melihatnya. Kumpulkan Orde Kuno, kenangan abadi. Saat Wang Lin mengucapkan kalimat terakhir, rune berlian melepaskan cahaya hitam dan putih dan perlahan melayang ke depan. Saat melayang, rune berlian terus mengembang hingga tingginya lebih dari 10.000 kaki. Itu seperti tembok yang mencapai langit dan terus bergerak maju. Gemuruh bergema dan langit redup terdorong mundur, bahkan pasir hitam di tanah pun terdorong mundur. Seolah-olah pasir itu seluruh keberadaannya terhapus. Rune berlian raksasa dapat dilihat dengan jelas dari mana saja di dunia. Saat ia bergerak maju, segala sesuatu sebelum ia dihancurkan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi lelah. Tidak mudah baginya untuk menggunakan mantra ini dengan kekuatan dewa kunonya saat ini, itulah sebabnya dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika bukan karena pertarungan ini yang menentukan apakah dia bisa pergi atau tidak, dia tidak akan menggunakannya. Meskipun pria bernama Ming Hai sekuat seorang kultivator pembersih nirwana, mantra dan harta yang dia gunakan sangat mengejutkan. Saat suara gemuruh bergema, pedang kecil berwarna putih itu didorong ke belakang dan nyanyian pedang bergema di langit. Ming Hai, yang sedang berjalan kembali ke menara, gemetar dan berbalik. Ketika dia melihat tanda berlian mendekat perlahan, matanya bersinar terang. Saya tidak peduli apakah identitas Anda adalah dewa kuno atau kultivator Qi. Mampu menampilkan mantra seperti itu berarti Anda memenuhi syarat untuk melihat bentuk sebenarnya dari pedang yang diberikan oleh Kaisar Langit. Ketika pria itu berbicara, dia menunjuk ke depan. Pedang kecil berwarna putih yang didorong ke belakang bergetar dan melepaskan energi pedang yang dapat menembus langit. Saat ini, seluruh langit ditutupi oleh bayangan pedang. Niat pedang kuno tiba-tiba memenuhi dunia dan memancarkan aura kuno. Pedang kecil itu telah memanggil pedang kuno ini dengan niat untuk turun ke gurun pasir hitam. Saat niat pedang turun, berbagai sosok muncul di balik bayangan pedang di langit. Ini adalah sosok orang-orang kuno, dan mereka masing-masing memegang pedang di tangan mereka. Kemudian pedang kecil berwarna putih itu berubah menjadi sinar cahaya putih yang menyerang rune berlian, dan sosok di langit mulai bergerak. Saat mereka bergerak, mereka melepaskan energi pedang dalam jumlah besar. Saat ini, langit adalah dunia pedang. Di bawah pengaruh pedang kecil berwarna putih, energi pedang itu mendekati rune berlian. Pedang kecil berwarna putih itu bergerak paling cepat dan tiba-tiba bertabrakan dengan rune berlian. Riak dalam jumlah besar mulai menyebar ke seluruh rune, lalu energi pedang dari langit turun. Seolah-olah tak terhitung banyaknya orang yang menggunakan berbagai taktik pedang yang memancarkan energi pedang, dan mereka menyatu menjadi niat pedang mengerikan yang menembaki rune berlian. Rune berlian bergetar hebat, ada suara gemuruh keras yang bergema saat bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah. Dia akan mendapat serangan balik karena menggunakan mantra ini pada tingkat budidaya saat ini. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia menatap ke depan. Bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan sejumlah besar kekuatan dewa kuno memasuki rune berlian. Hal ini menyebabkan rune berlian terus bergerak maju. Saat bergerak, semua pasir hitam hilang dari tanah, memperlihatkan permukaan putih seperti cermin. Langit redup juga tersingkir, memperlihatkan permukaan putih seperti cermin. Niat pedang kuno dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh pedang putih kecil terpaksa mundur. Bahkan niat pedang kuno tidak bisa menghentikan mantra dewa kuno.
Terlebih lagi, pedang putih kecil ini tidak memiliki maksud pedang kuno yang lengkap, hanya sebagian saja. Akibatnya, ia tidak mampu menolak. Mata Ming Hai mengungkapkan cahaya aneh saat dia tersenyum dan menatap tanda berlian bersama dengan Wang Lin yang berada di belakangnya. Dia tertawa. Bagus. Saya tidak menyangka akan melihat mantra seperti ini di usia senja saya. Saya akan menjawab salah satu pertanyaan Anda. Menurutku hal yang paling ingin kamu ketahui adalah bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Ini adalah lapisan pertama dari Gua Celestial, dunia botol. Disinilah Kaisar Langit mengumpulkan energi spiritual surgawi untuk membentuk roh surgawi. Alasan mengapa disebut dunia botol adalah karena seluruh dunia ini berada di dalam botol. Botol ini adalah salah satu harta karun yang dimurnikan Kaisar Langit di tahun-tahun awalnya. Namun, karena Kaisar Langit terluka parah, kesadarannya runtuh. Perasaan yang mengandung asap gurun kesepian Kaisar Langit masuk dan membuat tempat ini menjadi gurun pasir hitam. Gas abu-abu yang Anda alami dibentuk oleh mantra Kaisar Langit. Total ada 99 alam, dan masing-masing alam memiliki pasir hitam yang sama. Anda dan teman Anda dikirim ke alam berbeda di sini. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa mantra Kaisar Langit asap gurun kesepian dipahami melalui salah satu dari 9 lukisan gunung dan sungai, asap gurun kesepian. Lukisan itu tersegel di dalam dunia botol ini. Jika kamu ditakdirkan, kamu bisa menerimanya. Tentu saja, kamu harus membunuhku dulu. Ming Hai tertawa ketika dia melompat ke depan dan cahaya hantu muncul di matanya. Dia menunjuk ke langit dan perlahan berkata, "Saya, Ming Hai, adalah roh dunia botol. Selain Fang Zhu, yang diberikan Kaisar Langit kepadaku, aku juga memiliki mantra Kaisar Langit. Bakar surga." Ming Hai menunjuk ke langit dan tertawa. Lalu nyala api 9 warna mulai menyala dari dalam tubuhnya. Nyala api melesat ke langit bersama dengan jari Ming Hai. Langit diselimuti cahaya merah dan mulai terbakar. Ini belum berakhir. Saat cahaya merah memenuhi langit, warna-warna lain mulai bersinar. Mantra surgawi yang menggunakan kekuatan membakar langit. Orang yang menciptakan mantra surgawi ini adalah King Lin. Gelombang panas turun dari langit. Saat langit terbakar, selubung redup yang menutupi langit digantikan dengan api yang tak ada habisnya. Di bawah panas yang menyengat ini, pasir di kelompok itu benar-benar runtuh. Butir pasir pecah, dan dalam sekejap, gurun pasir hitam tempat Wang Lin berubah menjadi neraka. Saat butiran pasir runtuh, butiran tersebut mulai meleleh karena panas yang menyerang. Pasir hitam menjadi lautan hitam. Adegan mengejutkan ini menyebabkan Wang Lin terkesiap. Dia dekat dengan api, jadi dia langsung merasakan gelombang panas memasuki tubuhnya. Kulitnya mulai pecah-pecah, bahkan darah di tubuhnya berubah menjadi gas merah yang keluar dari pori-porinya. Ini saja sudah mengejutkan. Namun, Wang Lin segera menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi pada energi asalnya, itu menghilang dengan cepat. Api yang menutupi langit seakan meluas tanpa henti, seolah ingin membakar seluruh langit. Selama masih ada langit, apinya akan terus menyala. Suara letupan bergema di langit. Wang Lin samar-samar bisa melihat 9 naga api mengaum di langit dan membakar dunia. Agar mantra surgawi diberi nama, bakar surga, mantra itu harus memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika langit pun bisa terbakar menjadi abu, tidak perlu menyebutkan semua yang ada di bawah langit. Rune berlian menyapu ke depan dan mendorong pasir yang meleleh. Nyala api di langit sepertinya didorong oleh rune berlian. Namun, dalam sekejap, nyala api yang lebih dahsyat menutupi langit. Saat langit terbakar, seolah-olah langit juga mencair. Api dalam jumlah besar berjatuhan dari langit, dan setiap kali gumpalan api jatuh, bumi akan bergetar. Semakin banyak api berjatuhan, dan semuanya terbakar di depan rune berlian. Gelombang panas yang pekat dan gas hitam menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Saat ini, tawa Ming Hai bergema di seluruh dunia. Kekuatan yang membakar langit, jadilah mantra surgawiku dan hancurkan segalanya. Saat suara Ming Hai bergema, api di langit tiba-tiba berkumpul dan menyapu menuju rune berlian. Ada 9 warna dalam nyala api ini. Api 9 warna turun dan mulai mengelilingi rune berlian. Semakin banyak nyala api yang turun, bahkan tanah pun mulai terbakar.
Seolah-olah gurun pasir hitam telah berubah menjadi neraka api yang ingin melahap Wang Lin dan rune berlian. Wang Lin sudah kehilangan terlalu banyak energi asal. Wajahnya pucat saat dia duduk di atas tanda berlian. Namun, dengan dampak api, pembakaran langit, dan nyala api yang turun, tanda berlian di bawahnya hancur. Saat roboh, mata Wang Lin berbinar dan lengannya terentang. Energi asal yang tersisa di tubuhnya dikirim tanpa ampun untuk menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut ini menyebabkan pecahan berlian tersebar ke segala arah. Meski rune itu telah hancur, ia masih mengandung kekuatan dewa kuno. Saat ia tersebar, seolah-olah badai terjadi di lautan api ini. Saat badai ini menyebar, apinya pun menjauh. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Setelah badai mereda, nyala api akan kembali dan membakar segalanya. Menggunakan jendela tempat api dipadamkan, Wang Lin mengabaikan keringat yang menutupi tubuhnya dan kabut merah darahnya yang keluar dari pori-porinya dan menamparkan tas pegangannya. Matanya merah saat dia berteriak, "Kereta dewa!" Dalam sekejap, cahaya 5 warna terbang keluar dari tas Wang Lin dan berubah menjadi kupu-kupu 5 warna. Kupu-kupu 5 warna mengepakkan sayapnya dan bubuk 5 warna muncul. Wang Lin menunjuk ke arah Ming Hai di balik lautan api. Kupu-kupu 5 warna itu bergerak maju dan mengepakkan sayapnya. Angin tak kasat mata yang dapat menghancurkan semua kekuatan hukum terjadi di reruntuhan gurun pasir hitam ini. Saat kupu-kupu 5 warna muncul, kabut di sekitar Ming Hai terkena hembusan angin dan tertiup angin. Ketika kabut menghilang, armor abu-abu dan sosok tegak di dalam armor itu terungkap. Melihat kupu-kupu 5 warna, ada sedikit kebingungan di mata Ming Hai. Dia sepertinya sudah menyerah untuk melawan saat dia menatap kupu-kupu itu dalam keadaan kesurupan. Saat kupu-kupu 5 warna itu bergerak maju, ia mengepakkan sayapnya. Sebagian kecil dari baju besi Ming Hai hancur berkeping-keping dan didorong kembali. Saat kupu-kupu 5 warna terus bergerak maju, ia terus mengepakkan sayapnya. Gemuruh terus berlanjut dan baju besi Ming Hai mulai hancur berkeping-keping. Retakan dalam jumlah besar muncul di helmnya hingga terlepas dari wajahnya. Ini memperlihatkan rambut hitamnya yang kasar dan wajahnya yang cekung. Dia adalah seorang pria parubaya yang penuh dengan usia. Ada bekas luka di alis kanannya. Jika diperhatikan lebih dekat, bekas luka ini hampir menembus tengkoraknya, dan ada pecahan hitam di dalamnya. Semburan gas hitam datang dari pecahan itu dan terus memasuki kepala Ming Hai. Ming Hai mengalihkan pandangannya dari kupu-kupu dan matanya menunjukkan cahaya hantu. Dia menyentuh bekas luka di dahinya dan bergumam, "Aku masih belum mati." Tubuhnya berkedip dan dia menyerang Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Api di area itu sepertinya menjadi gila, seolah-olah sedang dipanggil. Mereka melahap rune berlian yang hancur dan bergegas mendekat. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia keluar dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia menggigit ujung lidahnya untuk mengeluarkan panah darah, dan tangan kanannya menggunakannya untuk menggambar tanda darah yang mendarat di kupu-kupu 5 warna. Setiap kereta perang memiliki 5 segel di atasnya. Setelah kereta ketiga diaktifkan, berubah menjadi kepompong yang melahirkan kupu-kupu tersebut. Namun kupu-kupu ini masih terdapat 5 segel. Hanya dengan melepaskan kelima segel saya dapat mengendalikan kereta ini dan menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta karun yang diciptakan oleh Guru Tian Bao. Berubah menjadi kupu-kupu bisa dianggap sebagai segel pertama. Sekarang segel kedua, lepaskan. Panah darah Wang Lin mendarat di kupu-kupu itu, menyebabkannya bergetar hebat. Saat bergetar, warna ke-6 dengan cepat muncul. Ming Hai dengan cepat bergerak maju, melambaikan tangannya yang dipenuhi api. Setelah dia mendekati Wang Lin, dia melambaikan tangannya dan api muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Wang Lin memanggil Tungku Dewa Kuno. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakang Ming Hai. Rasa dingin muncul di tatapannya dan tangan kanannya tanpa ampun menekan punggung Ming Hai. Pasangan Wither Dao muncul dalam sekejap. Saat niat jahat memenuhi area tersebut, cahaya abu-abu menyinari kaki Ming Hai. Ming Hai mengungkapkan senyuman muram. Dia membuka lengannya dan energi surgawi yang jahat melonjak keluar. Ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar dengan cepat. Cahaya abu-abu di bawah kakinya dengan cepat menghilang dan gelombang kejut yang kuat mengejar Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur,
Tetapi pada saat yang sama, dia meludahkan panah darah lagi ke kupu-kupu tidak jauh dari situ. Segel ketiga, lepaskan. Membuka 3 segel adalah batas budidaya Wang Lin. Kupu-kupu itu bergetar, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi kupu-kupu 7 warna. Ketujuh warna itu bersinar, membuat kupu-kupu itu semakin cantik. Dengan kepakan sayapnya, bubuk 7 warna muncul di hadapan Wang Lin dan dengan lembut melayang ke depan. Ming Hai berbalik dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan lautan api menyerang Wang Lin sekali lagi. Lautan api hanya berjarak 1000 kaki dan akan segera mencapai Wang Lin. Gelombang panas menerpa Wang Lin, dan kulitnya menjadi semakin pecah-pecah, tetapi tidak banyak kabut darah yang keluar. Wang Lin merasa pusing sekarang karena kehilangan banyak darah. Bahkan jiwa asalnya pun menjadi lemah, namun karena armor kulit dewa kuno, jiwa asalnya tidak rusak. Bagaimanapun, baju besi ini berasal dari dewa kuno bintang 8, dan tubuh Wang Lin hanya bintang 5. Bahkan Ming Hai terkejut dengan hal ini. Dia menyeringai saat tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke bumi. Lalu tangannya terulur ke kehampaan. Tiba-tiba, semua pasir yang meleleh menjadi cairan hitam mulai berkumpul di tangan Ming Hai. Pada saat ini, kupu-kupu 7 warna mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mendekati Ming Hai. Bubuk 7 warna membentuk badai yang menyerang Ming Hai. Mata Ming Hai berbinar. Dia mengambil cairan hitam yang terkumpul di tangan kirinya dan melemparkannya. Cairan hitam itu terlempar ke udara dan membentuk penghalang pelindung. Namun, saat penghalang cairan hitam terbentuk, kupu-kupu 7 warna melewati badai dan menembus penghalang tersebut. Hal ini menyebabkan cairan hitam terdorong kembali ke arah Ming Hai bersamaan dengan badai. Saat ini, api berada kurang dari 500 kaki jauhnya. Pada saat krisis ini, tungku dewa kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia muncul di belakang Ming Hai dalam sekejap. Tangan kanannya dengan cepat menunjuk ke depan. Ming Hai mengerutkan kening dan energi surgawi jahat di dalam tubuhnya meletus sekali lagi. Namun, saat hendak meletus, ada sedikit rasa dingin di mata Wang Lin saat dia berteriak, "Berhenti!" Kali ini, dia tidak ingin menyerang untuk menyakiti Ming Hai, tetapi untuk membingungkannya sehingga dia bisa menemukan kesempatan terbaik untuk menggunakan mantra stop. Dengan satu kata, seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya telah melilit Ming Hai, dan dia tiba-tiba berhenti sejenak. Tidak termasuk tubuh dewa kuno Wang Lin, dia hanya seorang kultivator nirvana skrier tahap pertengahan puncak. Menggunakan mantra stop melawan makhluk surgawi pada tahap pembersih nirwana berarti dia akan menerima serangan balik, tapi dia tidak peduli lagi. Saat tubuh Ming Hai berhenti, badai 7 warna tiba. Itu tidak menyerang tubuh Ming Hai, tetapi di bawah kendali Wang Lin, itu menyerang luka di alis kanan Ming Hai. Seluruh badai 7 warna memasuki lukanya. Raungan panik keluar dari mulut Ming Hai. Dia memegangi kepalanya saat dia mulai berjuang sekuat tenaga dan dengan cepat mundur. Wang Lin tidak mengejar tetapi menarik semua hartanya. Ketika mantra bakar surga muncul, dia telah menarik semua jiwa untuk persenjataan ajaibnya dan stempel penyegel surgawi. Setelah melakukan itu, dia langsung menuju menara hitam. Pada saat ini, api dari Burn the Heavens datang ke Wang Lin dari segala arah. Di bawah gelombang panas, pakaian Wang Lin terbakar, tetapi seberkas cahaya biru datang dari mata kanannya dengan cepat memadamkan apinya. Dia mengatupkan giginya dan tungku dewa kuno muncul sekali lagi dan memindahkannya ke depan 1000 kaki dalam sekejap. Lalu dia melangkah ke menara hitam. Alasan dia memasuki menara hitam adalah karena ketika api membakar dunia dan melelehkan gurun pasir hitam hingga tidak ada yang tersisa, menara hitam itu tidak bergerak sama sekali dan tidak ada satupun api yang masuk ke dalam. Namun, apinya terlalu cepat. Hampir pada saat Wang Lin masuk ke menara, nyala api menyapu. Gelombang panas dari api menghantam punggung Wang Lin. Wang Lin hanya merasakan sakit di punggungnya, dan panas langsung masuk ke tubuhnya. Untungnya, ini hanya sisa panas, jadi tidak terlalu banyak. Dia mengeluarkan pil dalam jumlah besar dan menelannya. Kemudian dia melihat kembali ke kejauhan dan melihat lautan api di mana-mana. Gurun pasir hitam sudah tidak ada lagi dan langit sekarang menjadi kehampaan yang kadang-kadang memperlihatkan permukaan putih halus seperti cermin. Jeritan menyakitkan Ming Hai datang dari kejauhan. Dia memegangi kepalanya dan terus-menerus mengaum.
Wang Lin bisa dengan jelas melihat cahaya 7 warna di alis kanan Ming Hai. Cahaya 7 warna menyala seolah ingin menyegel keinginan ini. Namun, saat luka di alis kanannya ditutup, pecahan hitam di bekas luka itu dikelilingi oleh gas 7 warna. Ini memutus aliran energi iblis, dan matanya memasuki keadaan kesurupan seolah-olah dia terbangun dari mimpi buruk yang tak ada habisnya. Namun, wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat permukaan putih seperti cermin di atasnya dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Kaisar Langit, Ming Hai tidak setia. Karena keserakahanku sendiri, aku berubah menjadi iblis. Saya pantas mati. Dengan senyuman yang menyedihkan, nyala api yang tak berujung melonjak dan menyelimuti dirinya. Setelah apinya menghilang, orang tersebut berubah menjadi abu, hanya menyisakan kupu-kupu 7 warna. Ia terbang melintasi lautan api dan kembali ke sisi Wang Lin. Setelah menyaksikan semua ini, Wang Lin merenung dalam diam. Samar-samar dia punya gambaran tentang apa yang telah terjadi. Setelah menghela nafas, dia menyadari bahwa apinya tidak masuk ke dalam menara. Kemudian dia mulai memeriksa menara ini. Setelah sekian lama, matanya berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Kepala yang dia ambil beberapa waktu lalu melayang di hadapannya. Mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh dan dia bergumam, "Saya tidak berpikir mantra surgawi Nether Gate akan berguna di tempat ini. Semua orang ini memiliki energi iblis. Jika saya menggunakannya sebagai panduan, saya akan dapat membuka jalan untuk meninggalkan tempat ini." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua kepala roboh. Kemudian tangannya membentuk segel dan semuanya menyatu membentuk pusaran merah tua. Sebuah lorong perlahan terbuka di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat pusaran itu berputar, energi iblis yang pekat keluar dari dalam. Tepat pada saat ini, dia mendengar ledakan. Kedengarannya seperti pusaran itu baru saja pecah di suatu tempat. Wang Lin melihat ke dalam dan terkejut. Dia melihat aula besar yang dipenuhi energi iblis. Ada singgasana besar di aula itu, dan seseorang sedang duduk di atasnya. Wang Lin awalnya bermaksud meminjam kekuatan Nether Gate untuk membuka jalan keluar botol. Namun, saat energi iblis menyerbu pusaran dari sisi lain, panduan Nether menjadi tidak terkendali. Energi iblis begitu padat sehingga Wang Lin segera mundur ketika dia merasakannya. Ada sedikit keterkejutan dalam ekspresi suramnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Nether Gate, dan dia tidak menyangka terowongan itu mengarah ke tempat seperti itu. Dalam pengalamannya, iblis yang tersebar mengeluarkan energi iblis paling banyak, diikuti oleh Ming Hai, tetapi energi iblis dari keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan energi iblis yang datang dari sisi lain pusaran. Energi iblis dari pusaran itu sangat murni. Itu adalah energi iblis ekstrim yang bisa menjadi nenek moyang dari semua energi iblis. Iblis yang tersebar dan Ming Hai seperti kunang-kunang, sementara ini seperti bulan yang cerah. Khususnya, orang yang duduk di singgasana di aula misterius membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik, dan hatinya bergetar hanya dengan satu pandangan. Saat ini, Wang Lin hanya bisa mendengar detak jantungnya semakin cepat, dan bahkan napasnya terhenti. Dia tidak ragu-ragu untuk segera memotong Nether Gate, dan pusarannya mulai runtuh. Saat pusaran itu runtuh, bayangan puluhan orang yang dibunuh oleh Wang Lin muncul. Mereka menatap Wang Lin dengan tatapan ganas dan meraung seperti hantu. Seolah-olah mereka ingin segera keluar dari pusaran dan melahap Wang Lin. Sosok yang duduk di singgasana perlahan mengangkat kepalanya dan tatapan berlumpur perlahan muncul dari dalam kabut. Itu menembus pusaran yang runtuh dan jatuh ke tubuh Wang Lin. Mata yang kacau itu tiba-tiba menjadi fokus. Saat mata sosok misterius itu menjadi fokus, cahaya biru keluar dari mata kanan Wang Lin dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Perisai cahaya biru segera muncul di hadapannya. Tepat pada saat ini, sosok misterius di atas tahta itu mengangkat tangannya. Dia sedang memegang sesuatu di tangannya, dan dia melemparkannya. Sinar cahaya kuning melesat menuju pusaran yang runtuh. Saat cahaya kuning memasuki pusaran, menimbulkan suara gemuruh yang keras dan membuat pusaran tersebut runtuh semakin cepat. Saat cahaya kuning menembus pusaran, pusaran itu hancur. Lusinan bayangan ganas mengeluarkan jeritan sebelum meledak menjadi bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang seketika.
Cahaya kuning keluar dari pusaran dan langsung mendarat di perisai cahaya biru. Namun, itu langsung menembus perisai seolah-olah itu tidak berwujud dan mendekati wajah Wang Lin dalam sekejap. Lampu kuning berhenti hanya 3 inci dari hidung Wang Lin. Pada saat ini, pusaran tersebut menghilang dan kedamaian kembali ke menara hitam. Namun, keringat dingin muncul di dahi Wang Lin. Melihat lebih dekat ke cahaya kuning, dia melihat kristal berbentuk berlian di dalamnya. Setelah mundur beberapa langkah, Wang Lin memiliki ekspresi suram dan tidak yakin. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, dia mengulurkan tangan dan kristal itu terbang ke tangannya. Saya tidak salah menggunakan Nether Gate, tapi mantra kuat lainnya mengganggu. Itu membuatku kehilangan kendali atas Nether Gate dan membawaku ke suatu tempat yang aku tidak tahu. Wang Lin melihat kristal di tangannya. Mengingat kecerdasannya, dia hanya merenung sebentar sebelum dia mengerti. Orang misterius itu mungkin mengganggu Nether Gate-ku. Sangat disayangkan saya tidak bisa melihat penampilannya karena kabut gelap. Jelas sekali dia melakukan itu untuk memberiku kristal itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengerutkan kening. Gua Kaisar Langit terlalu misterius, ada terlalu banyak hal yang hanya bisa dia spekulasikan dan tidak mendapatkan jawaban sebenarnya. Apakah sosok misterius itu, King Lin? Wang Lin diam-diam merenung dan bergumam, apa tujuannya memberiku kristal ini? Menatap kristal itu, Wang Lin tidak menyebarkan akal untuk memindainya. Sebaliknya, dia meletakkannya di samping, mundur beberapa langkah, dan duduk untuk berkultivasi. Tubuh fisiknya terluka dan dia kehilangan sebagian besar darahnya, membuatnya pusing. Yang benar-benar membuatnya merasakan bahaya adalah dia tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa di tubuhnya. Jika hanya ini yang terjadi, situasinya tidak akan terlalu serius, tetapi bahkan energi asal surgawi di dalam tubuhnya hampir habis. Memikirkan tentang mantra surgawi yang digunakan Ming Hai, Wang Lin merasa takut. Dia melihat keluar menara dan melihat api yang menutupi dunia. Meskipun dia tidak bisa merasakan panas dari dalam menara, ketika dia melihat keluar, pandangannya terdistorsi oleh gelombang panas. Penglihatannya seperti terbakar menjadi debu, sehingga dia tidak bisa melihat jauh. Aku ingin tahu bagaimana keadaan situ dan teman-temannya. Wang Lin menghela nafas. Dia berada di dalam menara, dan segala sesuatu di luarnya tertutup api. Seolah-olah Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini. Setelah merenung dalam waktu lama, pil yang ditelan Wang Lin mulai menunjukkan efeknya dan luka fisiknya berangsur-angsur sembuh. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan cahaya putih susu muncul di tangannya. Ada energi asal-usul surgawi yang sangat murni di dalam cahaya putih susu ini. Jiwa asal dari yang terhormat Xuan Bao sekarang telah berguna. Wang Lin meletakkan bola cahaya di depan hidungnya dan menarik napas. Kemudian 2 helai energi asal surgawi datang dari bola cahaya dan memasuki lubang hidung Wang Lin menuju ke tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Beberapa hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. Energi asal celestial di tubuhnya telah dipulihkan dan bahkan meningkat sedikit. Namun, Wang Lin tahu dia tidak bisa menyimpan terlalu banyak energi asal celestial di dalam tubuhnya, jika tidak, domainnya mungkin hilang. Kemampuan pemulihan pasif Dewa Kuno sangat kuat, jadi hanya dalam beberapa hari, semua lukanya telah hilang. Bahkan rasa pusingnya pun hilang. Namun, masalah yang dihadapi Wang Lin sekarang adalah memulihkan energi asalnya. Tidak masalah bagi Wang Lin untuk memulihkan energi asal jika dia berada di luar. Dengan budidayanya, ia dapat dengan mudah menyerap energi asal dunia ketika ia berkultivasi. Namun, setelah beberapa hari berkultivasi, pemulihan energi asalnya sangat lambat. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa tidak banyak energi asal di gurun pasir hitam. Energi asal yang tersisa semuanya menyatu dengan api tak berujung di luar. Akibatnya, Wang Lin akan kesulitan menyerapnya, tidak ada bedanya dengan mengeluarkan kastanya dari api terbuka. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berdiri dan melihat kristal kuning tidak jauh dari situ. Namun, dia memilih untuk mengabaikannya dan tiba di samping jendela dan melihat keluar menara. Nyala api masih menutupi pandangannya, dan suara berderak terdengar dari langit. Permukaan seputih cermin ditutupi oleh asap hitam dari nyala api. Dari kejauhan, seluruh langit tertutup awan gelap pekat.
Sementara dia merenung, dia melihat api yang pekat di luar menara dan mulai menghitung. Lalu dia mengatupkan giginya dan mengambil satu langkah keluar dari menara hitam. Dengan satu langkah, Wang Lin mendarat di tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, nyala api sepertinya menyadarinya. Mereka segera menuduhnya untuk melahapnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Sebagian dari api ditangkap olehnya, dan pada saat itu juga, dia mundur kembali ke menara hitam. Saat dia memasuki menara hitam, nyala api datang dan seluruh menara dilalap api. Setelah sekian lama, nyala api berangsur-angsur mereda dan surut seperti air pasang. Wajah Wang Lin pucat saat dia duduk di lantai menara. Di tangan kanannya ada api sebesar kacang kedelai, mengeluarkan panas yang sangat kuat. Retakan mulai muncul di tangan kanan Wang Lin. Menatap nyala api, mata Wang Lin menjadi merah. Di hadapan cahaya nyala api, dia memperlihatkan pandangan yang tidak pasti. Wang Lin sedang berjuang dengan pilihan yang sulit saat ini. Setelah 7 menit, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Wang Lin memukul tubuhnya dengan tangan kanannya dan tas pegangannya terbang ke sudut. Kemudian dia menetapkan beberapa batasan terhadapnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia membawa api ke mulutnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Saat api memasuki tubuhnya, panas yang hebat muncul di dalam dirinya. Panas dari nyala api tidak terbayangkan, dan saat ini, tubuh Wang Lin menjadi merah. Dia membuka mulutnya dan raungan menyakitkan bergema dari dalam menara. Pada saat yang sama, sejumlah besar api keluar dari pori-porinya dan pakaiannya langsung menjadi abu. Nyala api meluas keluar dan menutupi segala sesuatu dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin. Keringat dalam jumlah besar langsung berubah menjadi gas putih yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Saat ini, dia merasa seperti baru saja melahap batu bara yang terbakar. Karena armor kulit dewa kuno, jiwa asalnya tidak terluka. Namun, sisa energi asalnya tampaknya menyatu dengan api dan membakar tubuh Wang Lin. Wang Lin menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah nyala api menyatu dengan energi asalnya, nyala api itu mulai bergerak menuju jiwa asalnya. Hanya dengan membiarkannya memasuki jiwa asal saya dapat benar-benar menyerap energi asal di dalam. Setelah membuat beberapa perhitungan, ketegasan memenuhi matanya. Dia menunjuk ke dadanya dan armor kulit dewa kuno meninggalkan jiwa asalnya dan terbang keluar. Tanpa armor kulit dewa kuno, energi asal dalam api memasuki jiwa asalnya. Energi asal yang dipenuhi api memasuki jiwa asal Wang Lin, dan Wang Lin memerintahkan jiwa asal naga guntur kuno untuk menyerapnya. Saat dia menyerapnya, rasa sakit yang luar biasa datang dari jiwa aslinya. Wang Lin mengatupkan giginya dan menanggung semua ini. Dia kehilangan kesadaran akan waktu. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, rasa sakit di jiwa aslinya perlahan menghilang. Energi asal di dalam api perlahan menyatu dengan jiwa asalnya dan mulai mengalir secara normal. Wang Lin membuka matanya yang lelah. Saat dia membukanya, lautan api dalam jarak 30 kaki darinya kembali ke pori-porinya dan kembali ke tubuhnya. Namun, Wang Lin hanya merasakan tubuhnya menghangat kali ini, dan nyala api dengan cepat menyatu dengan energi asalnya. Energi asalku meningkat sedikit. Meskipun metode ini berbahaya, ini bisa berhasil. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Setelah 15 menit, dia berdiri. Meski dia masih terlihat lelah, dia berjalan keluar menara hitam. Bagian luarnya adalah dunia api, dan gas hitam menutupi langit. Kali ini Wang Lin tinggal di luar lebih lama dari sebelumnya. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengambil api sebesar kepalan tangan bayi sebelum dia kembali ke menara. Mengabaikan api yang mengelilingi menara sekali lagi, Wang Lin duduk. Dia menatap api di tangannya lalu melahapnya. Waktu perlahan berlalu seperti ini. Untuk mengembalikan energi asal di tubuhnya, dia menahan rasa sakit. Dia terus mengeluarkan api dari lautan api dan mengintegrasikannya dengan energi asalnya. Awalnya dia hanya bisa menyerap api kecil sebesar kepalan tangan bayi, tapi sekarang dia bisa menyerap api sebesar kepala. Wang Lin tidak perlu lagi menelannya, yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menarik napas untuk menyerap semua api. Siapapun tahu Wang Lin akan kesulitan mengenali orang di dalam menara. Dia sudah menjadi sangat kurus karena jangka waktu yang lama di mana dia menyerap energi iblis.
Dan sekarang, retakan menutupi kulitnya, membuat penampilannya sangat menakutkan. Rambutnya benar-benar kering tanpa kilau apapun, tetapi matanya menjadi semakin cerah. Jika ada yang melihat tatapan Wang Lin, mereka akan merasakan panas terik yang akan membakar mereka menjadi abu. Sungguh aneh apa yang terjadi di antara alis Wang Lin. Beberapa hari yang lalu, setelah dia menyerap sejumlah api, Wang Lin merasakan sesuatu berubah di antara alisnya. Perasaan ini datang dari tanda Vermilion Bird. Saya tidak berpikir bahwa menyerap api ini tidak hanya akan memulihkan energi asal saya, tetapi juga menciptakan panas ini. Namun, panas di tubuh saya tampaknya berbeda dari mantra bakar surga King Lin. Wang Lin membuka matanya dan menyentuh area di antara alisnya. Saya awalnya bermaksud menyerap api untuk memulihkan energi asal saya, tetapi sekarang tampaknya semakin banyak saya menyerap, semakin banyak manfaatnya bagi saya. Mata Wang Lin berbinar saat dia berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Setelah dia keluar dari menara hitam, nyala api menyerangnya seperti ombak yang mengamuk. Wang Lin tetap tenang dan membiarkan api menyapu dan mengelilinginya. Wang Lin berdiri di dalam api dan dengan tenang berjalan ke depan. Dia tidak terlalu cepat, tapi sungguh menakjubkan baginya bisa berjalan melewati lautan api ini. Wang Lin dengan tenang berjalan selama 15 menit sebelum dia berhenti. Ini adalah batasnya, semakin jauh dia pergi, semakin kuat nyala apinya, dan semakin panas jadinya. Setelah melihat lautan api di hadapannya, Wang Lin duduk dan merentangkan tangannya. Kemudian dua helai api mulai berkumpul dari kedua sisi dan membentuk bola api seukuran tubuhnya. Wang Lin membuka mulutnya dan menarik napas. Bola api dengan cepat menyusut hingga benar-benar menghilang ke dalam mulut Wang Lin. Sejumlah besar panas datang dari tubuh Wang Lin, menyebabkan api di sekitarnya menjadi gila dan menenggelamkan Wang Lin sepenuhnya. Setelah 3 hari, api di sekitar Wang Lin tiba-tiba meluas keluar dan Wang Lin perlahan berdiri. Kulitnya semakin pecah-pecah dan matanya semakin cerah. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan api di sekitarnya. Ini menghasilkan panas yang tak terbayangkan. Masih sedikit hilang, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil menyentuh titik di antara alisnya dan berjalan ke depan. Saat dia bergerak maju, menara hitam itu menghilang dari pandangan. Waktu mulai berlalu sekali lagi ketika Wang Lin bergerak maju. Setiap kali dia mencapai batasnya, dia akan duduk untuk berkultivasi, dan begitu dia memiliki kekuatan untuk menahan api, dia terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu. Wang Lin sekarang berada jauh dari menara hitam. Melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh lautan api yang mengerikan. Panas yang dihasilkan oleh lautan api ini dapat membakar seluruh kehidupan. Retakan pada kulit Wang Lin telah pecah dan kulit baru muncul di bawahnya. Namun, tak lama kemudian, retakan menutupi kulitnya sekali lagi. Panas di sini seharusnya cukup. Pada hari ini, Wang Lin berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia menarik napas, lautan api di depannya bergerak. Banyak api masuk ke tubuhnya saat dia menghirup. Namun, kali ini Wang Lin tidak memadukan api dengan energi asalnya atau jiwa asalnya. Sebaliknya, dia memindahkan semuanya tanpa ragu ke arah tanda di antara alisnya. Semuanya tepat sasaran, membuatnya lebih terlihat dan hidup. Tanda burung Vermilion. Bentuk tanda ini berubah dengan cepat selama beberapa bulan sejak pertama kali muncul. Saat Wang Lin menyerap lebih banyak api, tandanya berubah dengan cepat. Apa yang awalnya hanya sebuah tanda perlahan berubah menjadi Vermilion Bird yang nyata. Seolah-olah ada Vermilion Bird yang berkembang pesat. Itu terus menguat dan siap melepaskan diri dari sasaran. Tidak cukup, Wang Lin tiba-tiba membuka tangannya dan menyapu area tersebut. Semua api ditarik ke arahnya dan mengelilingi tubuhnya. Segera, semua api masuk ke tubuh Wang Lin melalui pori-porinya. Saat api tak berujung memasuki tubuhnya, Wang Lin mendorong semuanya ke dalam tanda di antara alisnya. Tanda itu memancarkan cahaya merah pekat. Wang Lin melompat ke langit saat lampu merah bersinar. Api dari tanah mengikutinya dan terus memasuki tubuhnya. Jika dilihat dari kejauhan, itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Masih kurang, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat tangannya terbuka dan terulur. Seolah-olah dia sedang memeluk lautan api, dan energi asalnya menyebar.
Saat energi asal Wang Lin menyebar, lautan api lainnya muncul di langit. Lautan api ini diciptakan oleh energi asal di dalam tubuh Wang Lin. Lautan api ini menciptakan daya isap dan sepertinya beresonansi dengan api di tanah. Semua api di tanah berkobar dan memasuki tubuh Wang Lin. Saat api di tanah bergerak, api yang tak berujung mulai berkumpul dari segala arah. Seolah-olah ada lubang hitam di sini yang menyerap semua api di gurun pasir hitam. Api dalam jumlah besar terus memasuki tubuhnya dan mencapai tanda di antara alis Wang Lin. Ketika lampu merah dari tanda mencapai batasnya, Vermilion Bird merah menyala terbentuk. Saat Vermilion Bird muncul, seruan yang menggetarkan surga yang dapat merobek kehampaan muncul di dalam dunia botol ini. Ini adalah seruan burung Vermilion, seruan yang mengguncang langit. Itu adalah seruan kebangkitan sebagai anggota serial Vermilion Bird untuk Wang Lin. Vermilion Bird berwarna merah menyala ini sangat agung dan penuh dengan kecerdasan. Saat ia muncul dan menjerit, semua api di gurun pasir hitam menjadi menggila. Api tak terbatas menyerang Vermilion Bird di sebelah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tandanya telah bangkit dan roh Vermilion Bird telah muncul. Di masa lalu, kebangkitan adalah masalah besar di 4 sekte ilahi. Siapapun yang merupakan bagian dari seri Vermilion Bird yang telah bangkit kemungkinan besar akan menjadi salah satu dari 4 kaisar jika tidak ada kecelakaan. Pada saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya seri Vermilion Bird yang terbangun. Ini dengan asumsi bahwa tidak ada orang lain di antara seri Vermilion Bird yang terbangun. Teriakan burung Vermilion itu tidak hanya mengguncang dunia tempat Wang Lin berada. Pada saat ini, semua alam lain di dunia botol mendengar teriakan Vermilion Bird yang mengejutkan. Ling Tianhou sedang duduk di dalam menara hitam wilayahnya dan berkultivasi. Namun, pada saat ini, teriakan Vermilion Bird yang tak terbayangkan bergema di seluruh dunia. Bahkan membuat dunia gemetar. Ling Tianhou tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Teriakan burung Vermilion. Olsir melayang di udara sambil mengenakan pakaian serba putih. Dia melihat ke langit dan meramal. Matanya menjadi semakin cerah dan senyuman muncul di wajahnya sambil dia bergumam, "Jadi seperti ini." Namun, sebelum dia selesai berbicara, seruan burung Vermilion langsung terdengar dan bergema dengan keras. Teriakan Vermilion Bird yang tiba-tiba ini segera menyebabkan perhitungan Olsir hancur. Alam tempat dia berada bergetar dan langit berubah dengan hebat. Dalam momen yang jarang terjadi, ekspresi Olsir berubah.